Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa baru SMP Negeri 8 Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izin dan kuasanya jualah kita masih bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Namun kita masih bisa menghirup udara pada hari ini adalah suatu keberkahan yang luar biasa dan harus kita syukuri. Adik-adik, hari ini saya akan membawakan materi untuk pengenalan lingkungan sekolah atau PLS tahun ajaran 2020-2021. Materinya tentang pengenalan kurikulum. Nah, sebelum saya mulai, apakah adik-adik pernah mendengar kurikulum? Oke, saya bantu ya. Kurikulum adalah perangkat pembelajaran dalam satu tahun ajaran di sekolah atau satuan pendidikan. Perangkat pembelajaran artinya itu menyangkut kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler dan dilaksanakan dalam satu tahun ajaran. Artinya dalam satu tahun, periode satu tahun itu kurikulum itu diberlakukan. SMP Negeri 8 Gorontalo menggunakan kurikulum 2013. Nah, adik-adik sebetulnya sudah dari SD tahu apa itu kurikulum 2013. Namun perlu saya ingatkan kembali bahwa aspek yang akan dinilai dalam kurikulum 2013 itu terdapat 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Untuk mengukur aspek keterampilan biasanya diukur melalui tes lisan ataupun tes tulis ataupun dalam bentuk penugasan. Nah, dari aspek keterampilan itu biasanya dilihat dari praktek, produk, ataupun proyek yang adik-adik hasilkan dalam pembelajaran dalam tiap KD-nya. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa kurikulum di SMP Negeri 8 Gorontalo itu ada 11 mata pelajaran yang diajarkan. Nanti di bagian akhir dari video ini saya akan menampilkan artikel sederhana tentang materi ini. Adik-adik bisa lihat mata pelajaran apa saja beserta beban mengajar apa saja yang ada di SMP Negeri 8 Gorontalo secara detail. Sebagai gambaran bahwa pembelajaran ada 11 mata pelajaran dan kurang lebih alokasi waktu 40 jam pembelajaran atau 40 jam pelajaran per minggunya. Nah, menghadapi masa pandemi saat ini, pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, meniadakan pembelajaran dalam hal tatap muka secara langsung ataupun di dalam kelas. Nah, solusinya apa? Pemerintah menawarkan belajar dari rumah atau biasa disingkat dengan BDR. Nah, dalam pembelajaran BDR ini kita menggunakan dua cara, yaitu online dan offline. Online biasa dikenal dengan daring dan offline biasa dikenal dengan luring. Apa itu daring? Daring adalah dalam jaringan, sedangkan luring artinya luar jaringan. Dalam jaringan itu membutuhkan data internet serta aplikasi penunjang lainnya seperti HP dan laptop. Sedangkan pembelajaran dalam bentuk luring itu tidak memerlukan teknologi secanggih itu maupun paket data. Nah, untuk siswa yang memiliki kemampuan dan memiliki handphone ataupun alat elektronik pendukung, maka kami merencanakan pemberian tugas dan sebagainya itu dalam bentuk online. Nah, dalam online ini kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, salah satunya WhatsApp, Zoom, Google Dokumen, dan lain-lain. Untuk teknik luring, kami menggunakan 2 cara.
yaitu tekniknya school visit, artinya siswa secara berkelompok kecil datang ke sekolah. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam hal alat elektronik maupun pulsa data, mereka datang ke sekolah, berkumpul dalam jumlah yang kecil dengan menjaga jarak dan sebagainya, dan guru akan memberikan tugasnya. Di samping itu kita menggunakan istilahnya drive-thru. Drive-thru artinya siswa maupun orang tua datang ke sekolah untuk menjemput tugas, kemudian mengerjakan dan mengantar kembali ke sekolah. Namun prosesnya itu akan diatur kembali pada saat adik-adik masuk di sekolah nantinya. Nah, perlu saya sampaikan juga, di sekolah ini kita memiliki kurang lebih 47 tenaga pendidik atau guru yang ada di SMP Negeri 8 Gorontalo. Satu kepala sekolah dibantu oleh 3 wakil kepala sekolah. Kepala sekolahnya bernama Dr. Haji Hasim Gani, kemudian dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum Ibu Risnawati Hamid MPD, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Sofian Nurdin MPD, dan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana Ibu Nur Syafrianti Taha. Nah, selain kepala sekolah dan 3 wakasek yang saya sebutkan tadi, sekolah ini juga memiliki beberapa guru mata pelajaran, kurang lebih 44 guru mata pelajaran lain yang mengajar sesuai bidang disiplin ilmu yang diampunya. Adik-adik sekalian, sebagai akhir dari kegiatan ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan kegiatan penting yang ada di sekolah ini. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, PKS, kegiatan kesenian, kegiatan keagamaan, hafizah, kegiatan olahraga, itu juga dilaksanakan di SMP Negeri 8 Gorontalo, dan begitu banyak prestasi yang dihasilkan oleh anak didik kita ini yang telah membawa harum nama SMP Negeri 8 Gorontalo. Dan saya perlu sampaikan kembali bahwa menyangkut sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang ada di SMP Negeri 8 Gorontalo ini sudah cukup memadai. Kita memiliki aula serbaguna yang sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Ada laboratorium bahasa, laboratorium multimedia, laboratorium IPA, ruang keterampilan, ruang pramuka, sudut baca, dan sebagainya. Itu adik-adik bisa dapatkan fasilitasnya ketika adik-adik nanti masuk di SMP Negeri 8 Gorontalo. Sebagai penutup, perlu saya sampaikan bahwa dengan mengetahui pengenalan kurikulum ini, adik-adik bisa mempersiapkan diri bagaimana adik-adik masuk nantinya di sekolah di SMP Negeri 8 Gorontalo. Saya berharap adik-adik bisa memanfaatkan kesempatan bersekolah di SMP Negeri 8 Gorontalo untuk menimba ilmu sebaik-baiknya dan bisa membawa prestasi bagi diri adik sendiri maupun nama baik sekolah. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.